Bayangkan, suasana Nusantara Indonesia berabad-abad yang lalu. Hutan masih lebat, sungai mengalir jernih, dan kabut pagi turun perlahan di kaki Gunung Merbabu dan Telomoyo. Di lembah yang subur itu, hiduplah masyarakat agraris yang mengandalkan air pegunungan untuk mengairi sawah dan ladang. Wilayah ini menjadi tempat pertemuan para pedagang dari utara dan selatan Jawa, sehingga menjadi titik penting dalam perjalanan dan pertukaran hasil bumi. Pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, wilayah ini dikenal sebagai tanah perbatasan antara kekuasaan kerajaan dan wilayah para bangsawan yang sering memberontak. Dikisahkan, ada seorang adipati muda bernama Pandanarang. Ia memerintah wilayah Semarang, namun memiliki pandangan yang berbeda dari raja. Ia tidak ingin tunduk pada sistem upeti yang memberatkan rakyat. Pandanarang memilih hidup sederhana dan dekat dengan masyarakatnya. Suatu hari, datanglah utusan Sunan Kalijaga, salah satu wali besar yang dihormati. Utusan itu membawa pesan agar Pandanarang mau belajar agama dan memperdalam ilmu kehidupan. Namun Pandanarang menolak mentah-mentah. Ia merasa dirinya sudah cukup bijak dan kuat untuk memimpin rakyatnya sendiri. Penolakan ini membuat Sunan Kalijaga sendiri memutuskan turun tangan. Maka berangkatlah sang wali bersama para pengikutnya menyusuri hutan dan sungai menuju barat daya. Ia mengikuti jejak Pandanarang yang dikabarkan pergi meninggalkan kadipaten, menuju daerah yang sunyi dan dikelilingi alam pegunungan. Disinilah kelak sebuah peristiwa besar terjadi, yang akan menjadi awal mula lahirnya sebuah kota dengan nama unik, Salatiga. Malam turun perlahan di hutan kaki Gunung Merbabu. Di tengah kabut yang tipis, sosok Pandanarang menapaki jalan setapak dengan pakaian sederhana. Ia meninggalkan kemewahan kadipaten, meninggalkan istana, para abdi, dan kehidupan bangsawan. Hanya beberapa orang kepercayaan yang ikut bersamanya, membawa perbekalan sekadarnya. Dalam hati, Pandanarang ingin mencari ketenangan, jauh dari intrik politik dan tuntutan kerajaan. Namun langkahnya bukan sekadar pelarian. Pandanarang menyimpan perasaan kosong yang tak mampu diisi oleh harta dan kekuasaan. Ia ingin memahami makna hidup, meski belum menyadari bahwa takdirnya akan berjumpa dengan seorang wali yang arif. Dalam perjalanan itu, ia menyusuri aliran sungai dan hutan yang rimbun. Suara jangkrik malam menjadi teman, sementara bintang menjadi penunjuk arah. Sunan Kalijaga yang telah mengetahui niat Pandanarang tak ingin mengejarnya dengan kemarahan. Sang wali memilih mengikuti jejaknya dengan sabar, penuh kebijaksanaan. Ia tidak membawa pasukan besar, hanya beberapa santri yang setia. Ia tahu bahwa perubahan hati bukanlah hasil paksaan, melainkan pencerahan. Sementara itu, Pandanarang berhenti di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pepohonan besar. Di situ ia mendirikan perapian kecil dan beristirahat. Angin malam berembus sejuk, seakan membisikkan sesuatu yang tak ia pahami. Ia tak tahu bahwa langkah kakinya telah membawanya ke tempat di mana sejarah Nusantara akan mencatat satu peristiwa penting. Esok hari, langkah dua tokoh besar ini akan bertemu, bukan dalam pertempuran pedang, melainkan dalam pertempuran batin. Di tanah inilah awal mula nama Salatiga akan lahir. Pagi hari tiba dengan cahaya keemasan menyelinap di antara pepohonan. Kabut tipis perlahan terangkat,
dan suara burung terdengar dari kejauhan. Di tanah lapang itu, Pandanarang sedang membersihkan diri di tepi sungai ketika langkah rombongan Sunan Kalijaga mendekat dengan tenang. Tidak ada suara genderang atau sorak pasukan, hanya langkah kaki para santri dan suara lembut lantunan di zikir. Pandanarang terkejut melihat kedatangan sang wali. Ia berdiri tegak dengan kewaspadaan, meski hatinya bergetar. Sunan Kalijaga mendekat tanpa sikap mengancam. Jubahnya sederhana, matanya teduh. Ia menunduk sedikit sebagai tanda penghormatan, lalu berkata dengan suara tenang, "Adipati Pandanarang, aku tidak datang untuk menundukkanmu, tapi untuk membukakan jalan." Pandanarang terdiam. Ia telah mendengar nama besar Sunan Kalijaga, seorang wali yang bukan hanya mengajarkan agama, tapi juga menyentuh hati rakyat kecil. Namun keangkuhannya sebagai bangsawan membuatnya enggan mengakui kelemahan. "Aku tidak mencari guru," katanya singkat. Sunan Kalijaga tidak marah. Ia mengambil sebatang ranting kering, lalu menancapkannya ke tanah. "Lihatlah, ranting kering ini tak akan tumbuh jika tak menerima air dan cahaya. Begitu pula manusia tidak akan menemukan arti hidup jika hanya berjalan sendiri." Ucapannya lirih, tapi menusuk hati Pandanarang. Hening menyelimuti tempat itu. Desiran angin seperti ikut mendengarkan. Pandanarang mulai goyah, namun ia masih berusaha mempertahankan kebanggaan lamanya. Sunan Kalijaga tahu bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keretakan kecil di dalam hati. Dan saat itulah takdir mulai bekerja. Hening pagi itu pecah oleh suara burung dan desir angin. Pandanarang masih berdiri kaku antara ego dan rasa penasaran yang mulai tumbuh dalam dadanya. Sunan Kalijaga melangkah mendekat, lalu mengajak Pandanarang untuk berjalan menyusuri jalan setapak di hutan. "Ikuti aku," katanya pelan. Pandanarang dengan segala kebimbangannya akhirnya setuju. Mereka berjalan bersama, diikuti oleh beberapa santri. Perjalanan itu bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan ujian batin. Di sebuah tikungan, Sunan Kalijaga tiba-tiba meminta Pandanarang berhenti. "Ambil air wudhu dan salatlah di sini," ujar sang wali. Pandanarang melakukannya, namun pikirannya melayang. Ia tidak songga-songga khusyuk. Setelah selesai, Sunan Kalijaga hanya tersenyum tipis dan berkata, "Salatmu belum tepat." Pandanarang terdiam, merasa terusik. Mereka berjalan lagi hingga sampai di sebuah tempat dengan batu besar dan aliran air jernih. Sunan Kalijaga kembali memintanya sholat. Pandanarang mencoba lebih serius, tetapi masih ada keraguan dalam hatinya. Usai salat, sang wali kembali berkata lembut, "Engkau masih salah." Pandanarang mulai merasa malu sekaligus terusik. Ia bukan orang bodoh. Ia pernah belajar agama. Tapi mengapa ia dikatakan salah? Mereka terus berjalan hingga tiba di tempat ketiga. Pandanarang mencoba salat lagi. Kali ini dengan segala kerendahan hati. Ia menundukkan seluruh kesombongannya. Usai ia menunaikan salat, Sunan Kalijaga berkata, "Sekarang engkau benar." 3 kali ia salah sebelum benar. 3 kali ia diuji sebelum sadar. Dari sinilah tempat itu kelak dikenal sebagai Salatiga, yang berarti 3 kali salah. Setelah 3 kali salah dan 1 kali benar, Pandanarang bersimpuh di hadapan Sunan Kalijaga. Hatinya luluh seperti tanah basah disiram hujan pertama. Ia menangis tanpa malu, bukan karena kalah dalam perdebatan,
melainkan karena menyadari bahwa selama ini ia terlalu sombong untuk belajar. Sunan Kalijaga meletakkan tangan di pundaknya dengan lembut. Tidak ada kehormatan yang lebih tinggi dari kerendahan hati, ucap sang wali. Pandanarang kemudian berikrar untuk meninggalkan kesombongan dan menjadi murid Sunan Kalijaga. Ia belajar agama, belajar makna kehidupan, dan bersedia menyebarkan kebaikan kepada rakyatnya. Di tanah tempat ia pertama kali salat dengan sungguh-sungguh, para santri menancapkan tanda bambu sebagai penanda sejarah. Masyarakat sekitar yang menyaksikan peristiwa itu mulai menyebut tempat tersebut dengan nama Salatiga, yang berarti 3 kali salah sebelum menemukan kebenaran. Waktu berlalu. Di wilayah ini kemudian tumbuh perkampungan yang makmur. Letaknya yang strategis di antara gunung dan jalur perdagangan membuatnya berkembang menjadi kota penting. Orang-orang datang membawa hasil bumi, berdagang, dan menetap. Dari sebuah peristiwa batin antara seorang adipati dan seorang wali, lahirlah cikal bakal kota yang kini dikenal sebagai Salatiga. Hingga kini, cerita tentang Pandanarang dan Sunan Kalijaga masih diceritakan turun-temurun. Ia bukan sekadar legenda, melainkan pengingat bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya. Justru dari kesalahan itulah manusia belajar dan tumbuh. Kota Salatiga menjadi simbol kerendahan hati, kesadaran, dan perubahan. Maka jika kelak kau mengunjungi kota itu, ingatlah kisah di balik namanya. Di sana, sejarah tidak hanya ditulis dengan batu dan bangunan, tapi juga dengan air mata, doa, dan kesadaran seorang manusia.